Harus, karena ada sesuatu yang tidak saya ceritakan tadi. Bahwa sesungguhnya lomba itu selain dapat kemenangan prestasi, ataupun kalau kalah itu dapat pembelajaran, dapat teman, dapat network, tapi juga secara umum lomba itu mendapat cuan. Bayangkan. Pak Hendy, dulu waktu menjadi mahasiswa apakah suka ikut lomba? Kira-kira lomba apa aja? Ya, saya ketika mahasiswa sangat gemar dan hobi ikut lomba. Bahkan ada beberapa teman saya yang menyebut saya ini banci lomba. Agak rasis itu. Ya tapi maksudnya banci lomba itu orang yang seneng banget lomba gitu. Dan lombanya apa aja ya? Ada lomba debat, ada lomba pidato, ada lomba duta wisata, ya, ada juga lomba mahasiswa prestasi kayaknya. Itu sih lomba-lomba itu. Untuk Pak Hendy, ada nggak lomba yang paling berkesan? Yang berkesan ya. Yang berkesan tuh lomba duta wisata. Jadi aneh kan? Maksudnya saya tuh biasanya ikut lomba-lomba akademik kayak misalnya lomba debat kan akademik, pidato akademik, mapres akademik. Nah, ini yang agak beda gitu, kayak lebih cenderung ke arah kesenian, arah pageant ya, atau mas-masan, mas duta wisata, mbak duta wisata, kayak putra-putri kampus juga gitu. Berkesan karena pakai baju Jawa gitu, latihan menari, latihan berguritan, dan lombanya ada semacam karantinanya gitu. Dan saya melihat diri saya pakai beskap itu, mas-mas Jawa banget. Dan itu sampai sekarang sih membuat saya berkesan karena temennya juga jadi banyak, sampai sekarang masih banyak yang berteman dengan saya juga gitu. Saya masih kontak dengan mereka dan ada semacam kenangan khusus lah ya di dalam lomba itu gitu. Ada nggak sih lomba yang paling membentuk pribadi profesional Pak Hendy? Kalau itu jawabannya debat ya. Jadi mungkin tidak berlaku untuk semua orang, tapi bagi hidup saya itu yang sampai sekarang menurut saya berguna untuk kehidupan saya ya debat. Jadi waktu itu saya ikut organisasi namanya UKM IDS ya, English Debate Society, dan ikut lombanya itu rutin gitu, setahun sekali, setahun sampai 3 kali malah. Dan ikut lombanya berkali-kali gitu. Dan itu membentuk bagaimana saya berpikir, berlogika, yang termasuk Anda nikmati saat ini, public speaking ini, terbentuk juga pada saat itu. Karena debat itu kan ada debat yang impromptu gitu, juga ada yang sudah dipersiapkan, tapi benar-benar mengolah pikir. Nah, di situ saya terkesan sih. Oh enggak, kalau terkesan kan tadi ya, duta wisata. Tapi yang mempengaruhi bagaimana saya berpikir sebagai seorang profesional itu ya debat itu. Membentuk bagaimana saya berpikir logis, berargumen, kemudian berorasi, ya kan, berretorika, itu debat sih. Ketika menghadapi sebuah perlombaan, persiapan seperti apa yang dilakukan Pak Hendy? Persiapan itu harus ya dalam sebuah lomba. Ibaratnya kalau kita ikut lomba dan nggak persiapan tuh namanya tamasya. Bu, saya izin mau lomba di Bandung gitu, tapi nggak latihan. Ya itu namanya tamasya. Tamasyanya boleh, tapi kalau misalnya kita udah niat ikut lomba, emang harus persiapan. Kalau lombanya esai, ya berarti udah jauh-jauh hari persiapan, nulis esai, ada risetnya dan sebagainya. Kalau lombanya debat, ya berarti selama beberapa bulan terakhir, bahkan saya itu latihan dari sore setelah kuliah sampai malam, tengah malam gitu, untuk mempersiapkan suatu lomba bersama teman-teman ya. Jadi persiapannya itu adalah all out gitu. Apapun lombanya, baca peraturannya, bagaimana rules-nya, apa yang dinilai, itu semua harus dipelajari. Jadi kalau sudah memutuskan untuk lomba, saya all out pokoknya. Gitu. Sering ikut lomba, apakah IPK-nya menjadi jelek? Tergantung. Kalau saya mah enggak. Saya berpikir gini, jangan sampai lomba itu menjadi excuse ya untuk nilai jelek atau kuliahnya nggak benar. Jadi kita harus bisa membagi waktu, dan juga tidak ada alasan juga lomba itu merusak nilai. Bisa jadi
lomba itu malah membantu kita mendapatkan nilai yang lebih baik. Contohnya, saya ikut lomba debat bahasa Inggris. Saya kuliahnya bahasa Inggris, kan malah menopang. Speaking saya jadi lebih bagus. Saya ikut lomba esai bahasa Inggris. Ya, mata kuliah writing jadi lebih bagus. Menurut saya sih, lomba dan kuliah bisa jalan bareng dan bahkan saling mendukung gitu. Sering ikut lomba, apakah berarti aktivis? Ini agak ambigu ya. Karena kalau di kampus itu biasanya yang disebut aktivis itu bukan orang yang lomba, tapi biasanya yang ikut kayak organisasi kemahasiswaan. Yang kayak BEM gitu, Senat ya kan, Hima gitu. Kalau yang di UKM yang lomba itu bisa disebut aktivis, bisa enggak. Kita kalau lomba-lomba aja dan tidak mengikuti organisasi ya enggak aktivis. Kalau ikut organisasi bagian dari lomba itu kayaknya ya belum bisa dibilang fully aktivis. Jadi kalau di kampus tuh biasanya yang disebut aktivis itu yang bernuansa politik ya, internal atau eksternal gitu. Itu pendapat saya sih, teman-teman mungkin punya pendapat lain. Apa manfaat lomba-lomba yang pernah diikuti Pak Hendy dulu dengan kehidupan profesional sekarang? Ya, banyak yang mengira bahwa lomba itu ya hanya berlaku ketika lomba itu atau ketika mahasiswa kemudian dapat prestasi dan udah selesai. Ternyata enggak juga. Kayak misalnya tadi saya mengatakan saya ikut lomba duta wisata. Tugasnya kadang-kadang setelah lomba menjemput tamu, mengalungi bunga. Saya pikir, apa itu manfaatnya ya? Tapi sekarang ini, saya itu di dunia profesional kadang diminta untuk ketemu tamu, ya kan? Cara ngobrolnya gimana, jemput tamu di bandara. Jadi tahu tuh karena lomba itu. Kemudian juga dulu waktu duta wisata diajari table manner. Nah sekarang juga menyambut tamu jadi tahu gimana cara pakai pisau, garpu, dan sebagainya. Nggak kaku lagi gitu kan. Dulunya kayak nggak bermanfaat, sekarang terpakai. Debat dulu kayaknya, wah setiap hari latihan debat untuk apa semua ini. Ternyata sekarang digunakan untuk negosiasi dengan klien, berdebat dengan istri, kan penting ya. Berdebat dengan teman gitu kan, juga bagaimana menjadi orang yang lebih meyakinkan. So, lomba apapun yang Anda ikuti sekarang, di masa depan akan kepake. Walaupun sekarang ini belum tahu apa gunanya, tapi saya yakin pasti kepake. Di dalam sebuah perlombaan, apakah targetnya harus menang? Menang itu bonus. Menang itu efek samping. Karena yang ikut lomba itu banyak. Juaranya cuma beberapa. Jadi kalau targetnya hanya menang saja, itu nanti sedih atau menyesal kalau nggak menang. Maka saya sarankan teman-teman punya mindset gini. Kita lomba, berusaha menantang diri untuk mengeluarkan potensi sebesar-besarnya. Semaksimal mungkin ya kan. Hasilnya tuh bisa menang, bisa kalah. Kalau menang, Anda dapat penghargaan, dapat prestasi, dapat CV. Kalau kalah, Anda dapat hikmah, pembelajaran, dapat teman, dapat networking. Kadang dapat uang saku juga gitu. Jadi target satu-satunya itu bukan menang. Menang itu salah satu gitu. Salah satu efek samping yang positif. Kalau nggak menang nggak apa-apa, dapat hikmahnya juga. Toh dari sekian banyak lomba, kalau Anda rajin, konsisten, pasti ada yang menangnya juga. Saya mengatakan demikian supaya Anda tidak terlalu sedih ketika kalah, karena itu bagian yang normal dari pembelajaran. Sebagai pejuang lomba, apakah anak Pak Hendy juga harus disuruh ikut lomba seperti Pak Hendy? Karena keyakinan saya itu lomba itu baik ya. Ya saya selalu merekomendasikan anak saya selalu ikut lomba, walaupun anaknya tidak selalu mau. Karena yang kita harus sadari bahwa walaupun dia itu anak saya, tapi mungkin minatnya beda. Minat tentang apa yang ada di kehidupannya dia plus minatnya dia sendiri tuh beda dengan saya. Kalau saya cenderung suka hal-hal akademis, makanya saya minta dia ikut lomba pidato juga bahasa Inggris itu. Mau tapi kayak kepaksa. Setelah saya pelajari lagi ternyata dia tuh orangnya lebih fisikal ya. Suka renang gitu. Pinter renang, sekarang udah mulai les renang. Ya saya ikut minta dia untuk lomba renang jauh lebih menikmati sih kayaknya. Jadi menurut saya kepada anak-anak kita itu kita ajarkan bahwa berlomba itu penting karena lomba itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suatu saat ketika dia lulus nanti ada lomba yang semua orang pasti ikut, namanya lomba kehidupan ya kan. Saya walaupun agak susah mengajak anak saya untuk lomba, tetap saya push ya. Tapi nggak terlalu keras karena takutnya nanti stres juga gitu. Untuk teman-teman di rumah, apakah juga harus ikut lomba? Harus, karena ada sesuatu yang tidak saya ceritakan tadi.
bahwa sesungguhnya lomba itu selain dapat kemenangan prestasi, ataupun kalau kalah itu dapat pembelajaran, dapat teman, dapat network, tapi juga secara umum lomba itu mendapat cuan. Bayangkan, dari Duta Wisata itu saya beberapa kali ikut itu bisa beli laptop loh teman-teman. Ada beberapa lomba lain ya termasuk debat, jadi juri debat itu saya bahkan bisa beli motor loh waktu itu. Jadi menurut saya lomba itu selain mendapatkan pengalaman juga bisa menjadi sumber pencaharian. Kameramen saya yang tanya-tanya dari tadi itu juga masih lomba stand up. Kameramen saya yang satu lagi juga ikut lomba stand up. Teman saya umur 52 tahun tuh masih lomba stand up juga. Artinya saya sendiri juga kadang mengikuti kompetisi gitu. Yang hadiahnya kunjungan ke luar negeri. Kadang masih kalah juga, kadang menang juga. Jadi menurut saya teman-teman harus lomba lah. Karena nggak ada ruginya gitu. Menang dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat pengakuan. Kalah tetap dapat pembelajaran. Menantang diri menjadi lebih baik. Oke, sampai ketemu di Planet Soft Skill ya. Jangan lupa, lomba itu adalah latihan yang baik untuk menghadapi lomba yang sesungguhnya bernama kehidupan.